Halo teman-teman semua, jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem syaraf dan otot. Apa itu sistem syaraf? Sistem syaraf adalah bagian dari tubuh kita yang membantu kita bukan hanya untuk melihat, memahami, dan merespon seluruh kejadian yang terjadi di sekitar kita, tetapi juga membantu kita untuk mengirim, menerima, dan mengartikan informasi dari semua tubuh. Jadi teman-teman, neuron merupakan unit struktural dan fungsional dari sistem syaraf. Jadi teman-teman, sel syaraf itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada badan sel, yang kedua ada dendrit, dan yang ketiga ada akson. Yang pertama itu ada badan sel. Badan sel adalah bagian dari sel yang menyimpan inti sel atau sering kita sebut dengan nukleus dan anak inti sel yang sering juga kita sebut dengan nukleolus. Yang kedua ada dendrit. Jadi dendrit ini dia serabut pendek yang berfungsi untuk penerimaan impuls. Yang ketiga ada akson. Akson juga sering disebut dengan neurit. Jadi fungsi akson ini sendiri adalah untuk meneruskan impuls, dan akson mempunyai bagian-bagian yang spesifik, yaitu sebagai berikut. Bagian spesifik pertama dari akson adalah neurofibril. Neurofibril berada di bagian terdalam akson, berupa serabut-serabut halus, dan fungsi utamanya adalah untuk meneruskan impuls. Bagian spesifik kedua adalah selubung mielin. Selubung mielin terbentuk oleh sel-sel pipih yang sering kita sebut dengan sel Schwann, dan selubung mielin ini berada tepat di luar akson dan fungsinya untuk melindungi akson dan menutrisi akson. Bagian spesifik yang ketiga dari akson adalah neurilema. Jadi neurilema ini merupakan selaput tipis yang berada di luar akson. Dia berfungsi untuk melindungi, menutrisi akson, dan juga meregenerasi selubung mielin. Bagian spesifik akson yang keempat adalah nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah akson yang menyempit dan tidak dilapisi selubung mielin yang berfungsi untuk mempercepat rangsangan. Sinapsis adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron yang lain. Fungsi utama sinapsis adalah untuk menyediakan koneksi antara neuron yang memungkinkan impuls mengalir di antara mereka, membagi impuls ke beberapa neuron, memberikan rangsangan ke sel otot, dan mengatur transmisi neuron. Jadi teman-teman, ini adalah unit struktur dari sistem syaraf. Mekanisme sistem saraf pusat ada 2, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Otot adalah jaringan di dalam tubuh dengan kontraksi sebagai fungsi utamanya. Jadi teman-teman, otot itu diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik berkontraksi sesuai dengan kehendak kita dan di bawah pengaruh saraf sadar. Dan ketika kita ingin melihat otot lurik dengan mikroskop, kita akan melihat garis gelap terang yang berselang-seling melintang di sepanjang serabut otot. Ini adalah contoh dari otot lurik yang dilihat melalui mikroskop. Otot jantung. Jadi, otot jantung ini berkontraksi secara refleks serta reaksi terhadap suatu rangsang itu lambat. Ini adalah salah satu contoh otot jantung.
Otot polos. Jadi, otot polos ini bekerja tanpa dikendalikan oleh kemauan kita. Kinerjanya diatur oleh sistem saraf otonom. Mekanisme kontraksi otot dapat dijabarkan menjadi beberapa tahapan, yaitu